kebangunindu tanti jasa bhavatuti jaye mangalani. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para umat Wihara Wimala Dharma di Bandung, bahagia sekali kita bertemu kembali walaupun dalam kebaktian jarak jauh, karena saat ini kita masih dalam masa karantina. Wihara Wimala Dharma selalu mendapat tempat istimewa di hati saya dan tidak bisa dilupakan dalam sejarah kehidupan saya. Wihara ini juga unik karena setiap hari Rabu pagi diadakan kebaktian khusus untuk menghormati Bodhisattva Avalokitesvara Mahasatwa. Dan hari ini kebaktian kita menjadi lebih istimewa karena besok kita semua akan merayakan hari Wesak. Nah, setiap hari Wesak kita selalu mendengar lagu yang tadi sudah terdengar, yaitu Maha Jaya Manggala Gata, atau ada juga yang menyebut Buddha Jaya Manggala Gata, ada juga yang menyebut Jaya Manggala Atthagata. Tidak lain, tidak bukan, sama maksudnya, yaitu menceritakan mengenai riwayat kejayaan Buddha atas, katakanlah dalam tanda petik, musuh-musuhnya. Yaitu misalnya terhadap gangguan-gangguan yang pernah beliau alami di dalam kehidupan beliau. Nah, apa sajakah 8 bait kemenangan yang dimaksud tersebut? Di dalam bait-bait itu kita bisa membaca, misalnya pertama, bahwa Buddha menundukkan Mara dengan pemberian Dhamma Dana atau memberikan Dharma. Di bait kedua kita bisa membaca bagaimana Buddha mempergunakan kesabaran atau kanti untuk mengalahkan Yakha Alawaka yang sangat ganas. Yang ketiga, keunggulan Buddha adalah sifat ulas asihnya yang luar biasa. Kita kenal dengan metta, dipergunakan pada saat beliau mengalahkan gajah mabuk yang bernama Naladiri. Kemudian di bait keempat kita baca bahwa Buddha mempergunakan kekuatan batin atau idi. Ada juga mempergunakan ketenangan, kebijaksanaan, pemberian nasihat, dan pengetahuan. Kedelapan hal-hal luhur inilah yang dipergunakan oleh Buddha untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Musuh dalam tanda petik tentunya ya, sebenarnya bukan musuh, tetapi musuh itu adalah yang ada di dalam hati kita sendiri. Nah, yang menarik dari kedelapan bait ini bagi saya adalah ternyata di situ gajah itu 2 kali disebutkan di sana.
Pertama adalah Gajah Giri Mekala yang ditunggangi oleh Mara, dan kemudian adalah Gajah Nalagiri yang sengaja dibuat mabuk oleh Bante Dewadatta untuk melukai Buddha. Ngomong-ngomong mengenai gajah, ini menarik karena itu Ibu Meta sama Ibu Sri ketawa-ketawa. Beliau berdua di Sri Lanka itu sampai bosen ngeliatin gajah, katanya ngitungin gajah nih, kayak gini nih, gajah nih. Dan di Sri Lanka jugalah kita bisa mendengar bahwa bait-bait kejayaan ini selalu dikumandangkan setiap hari di radio. Saya sudah berkeliling ke banyak negara-negara Buddhis, tetapi hanya di Sri Lanka yang saya mendengar setiap pagi kita bisa mendengar Mahajaya Manggala Gata ini dikumandangkan baik di radio maupun di televisi, yaitu di negara Sri Lanka. Sebenarnya, walaupun disebut Jaya Manggala Attagata atau 8 bait kemenangan Buddha, kejayaan Buddha, sebenarnya lagu ini terdiri atas 9 bait. 8 menceritakan 8 kualitas yang tadi sudah saya uraikan, dan bait ke-9 menyatakan bahwa barang siapa yang setiap hari dengan penuh keyakinan tanpa rasa malas menyanyikan bait-bait ini, maka ia akan mendapatkan ketenangan dan keyakinan serta keberhasilan di dalam hidupnya. Tentu saja kalau sekedar dinyanyikan begitu doang, ya juga omong-omong doang sih, nggak ada hasilnya. Tapi kalau memang ditekuni dengan merenungkan keluhuran sifat-sifat Buddha itu, barulah akan ada hasilnya. Mengapa kita harus merenungi sifat-sifat Buddha, mengingat sifat-sifat Buddha? Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para umat sekalian, kita sebagai umat Buddha tentunya mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, mempunyai tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah kita ingin meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Buddha, supaya berangsur-angsur kita bisa perlahan-lahan menjadi seperti Buddha, memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin, apakah itu berarti kita harus menyanyikan lagu ini setiap hari? Ya, jawabannya bisa harus, bisa enggak. Kenapa? Karena lagu ini memang baik untuk dinyanyikan dan direnungi. Kalau memang kita bisa benar-benar melakukan kerenungannya, maka akan ada hasilnya, pasti akan berhasil. Tetapi tentu saja ini bukan satu-satunya cara. Ada banyak cara lain yang bisa kita lakukan.
ya. Kita bisa meditasi, kita bisa membaca sutta, kita bisa melakukan kebaktian, kita bisa melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan, kita bisa melakukan banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang penting apa? Yang penting adalah dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, yaitu sama saja dengan omong doang, tidak akan ada hasilnya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya akhiri sampai di sini. Besok kita akan menyambut hari suci Wesak. Untuk itu saya ucapkan selamat hari Wesak. Itapi